warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Yana Laila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas desain interaksi, yaitu membuat prototyping aplikasi desain. Di sini saya membuat aplikasi salon RNC Home Service. Di sini ada persona aplikasi salon RNC Home Service, yaitu profil dengan nama lengkap Lina Rahmawati, jenis kelamin perempuan, usia 29 tahun, pendidikan S1 Desain Grafis, pekerjaan freelancer desain grafis, tempat tinggal di Jakarta. Biografi Lina yaitu seorang pekerja lepas yang kreatif dan produktif di bidang desain grafis. Waktu kerjanya yang fleksibel justru sering membuatnya sibuk hampir setiap hari, baik untuk menyelesaikan proyek klien maupun mengeksplorasi ide-ide desain baru. Ia jarang memiliki waktu untuk pergi ke salon, meskipun ia sadar pentingnya menjaga penampilan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Keinginan Lina yaitu tampil rapi, segar, dan profesional untuk meningkatkan rasa percaya diri, mendapatkan layanan perawatan diri yang nyaman, higienis, dan berkualitas, menikmati pengalaman perawatan di rumah tanpa perlu berpergian. Kebutuhannya yaitu akses mudah untuk layanan kecantikan, facial, potong rambut, pijat yang dapat dipesan kapan saja, fleksibilitas dalam memilih waktu layanan yang sesuai dengan jadwal kerjanya, solusi perawatan diri yang efisien dan hemat waktu. Frustration Lina yaitu jadwal kerja yang tidak menentu membuat Lina sulit meluangkan waktu untuk pergi ke salon. Pergi ke salon memakan waktu, termasuk untuk transportasi dan antrian. Tidak semua salon menawarkan pengalaman yang nyaman atau sesuai dengan preferensi Lina. Kekhawatiran terhadap kebersihan dan profesionalisme staf di beberapa salon. Behaviorsnya itu Lina menyukai internet, sosial media, apalagi service apps, sangat menyukainya, dan online shopping dan promo hantar. Ini kontak, email, dan alamat Lina itu. Brand yang ia suka yaitu L'Oreal, The Body Shop, dan pembayaran e-wallet atau bank. Selanjutnya, skenario aplikasi salon RNC Home Service, yaitu Lina adalah seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai freelancer desain grafis dari rumah dengan jadwal kerja yang fleksibel namun padat. Lina sering kesulitan mengatur waktu untuk merawat dirinya sendiri, termasuk pergi ke salon. Di sela-sela kesibukannya menyelesaikan revisi proyek klien, Lina merasa kuku tangannya sudah terlalu panjang, tetapi ia tidak memiliki waktu untuk keluar rumah dan mencari salon. Lina kemudian mengingat temannya pernah merekomendasikan sebuah aplikasi salon home service. Dengan ponselnya, Lina membuka aplikasi tersebut dan mencari layanan manicure. Di dalam aplikasi, Lina menemukan berbagai paket layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, lengkap dengan tengah pemesanan dan pembayaran. Setelah memilih paket, Lina memesan layanan untuk jam sekarang. Pada waktu yang dijanjikan, terapi salon datang tepat waktu dengan perlengkapan lengkap. Lina merasa nyaman karena semua layanan dilakukan dengan profesionalisme tinggi di ruang tamunya sendiri. Dalam waktu 2 jam, kuku tangannya rapi, membuat Lina merasa segar dan percaya diri untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, storyboard aplikasi salon RNC Home Service. Pertama yaitu, Lina membutuhkan waktu untuk mempercantik diri, tapi kapan bisa ke salon? Dan Lina ingat, temannya pernah merekomendasikan aplikasi salon home service. Akhirnya Lina membuka aplikasi itu dan wah, banyak sekali layanan. Aku sepertinya ingin memilih nail art atau semacam manicure. Nah, kebetulan banget hari ini kosong, langsung saja deh. Udah deh, udah tinggal tunggu pelayanan datang dan scan untuk bayar. Di sini Lina memilih pemesanan dan jamnya. Nah, setelah itu pelayannya datang. Selamat siang Bu Lina, saya akan membantu Anda relax dan tampil cantik hari ini. Iya, silahkan dengan senang hati. Nah, setelah 2 jam, akhirnya proses manicure itu selesai. Dan Lina melakukan pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dalam aplikasi salon RNC Home Service. Ini untuk tampilan register, ini login, dan ini sign in. Nah, ini untuk tampilan home, ada profil, kategori untuk perempuan dan laki-laki, dan ini favorit service, ini lokasi, ini history, kalender, dan profile. Tampilan kategori layanan perempuan, macam-macamnya, ada haircut, manicure, pedicure, hairdo, hijabdo, make up, hair coloring, dan yang lainnya. Ini untuk tampilan kategori layanan laki-laki, haircut, manicure, pedicure, dan yang lainnya.
Nah, di sini ada tampilan pemesanan tanggal dan jam. Itu tanggal yang sudah ada tanda berwarna pinknya itu sudah di booking. Ini di booking tanggal 25. Nah, selanjutnya kita memilih jamnya untuk pemesanan. Nah, setelah mengisi tanggal dan jam, kita mengisi alamat. Nah, ini tampilan rincian pemesanan dan pembayaran layanan. Ini rincian pemesanan, ini pembayaran, total yang segini. Nah, ini untuk pelayanannya sudah dapat, dan selesai. Nah, ini untuk tampilan riwayat pemesanan dan penilaian layanan. Riwayat pemesanan yang sudah dipesan. Evaluasi usability testing. Nah, di sini saya sedang mengamati pengguna menjelajahi aplikasi dan melakukan pemesanan sampai pembayaran. Tanpa saya beri instruksi. Nah, selesai. Selanjutnya, hasil sistem usability scale, yaitu 5 responden dengan rentang usia dari 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi kelaminnya semua perempuan. Ini skor asli pada sistem usability scale dan skor hasil hitung dengan jumlah rata-rata 84. Kesimpulan dari skor sistem usability scale berdasarkan hasil skor SUS dengan rata-rata 84 pada aplikasi salon RNC Home Service dapat disimpulkan bahwa aplikasi salon RNC Home Service ini berada pada kategori baik hingga sangat baik dalam hal kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna. Aplikasi ini kemungkinan besar memiliki antarmuka yang user-friendly dan fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Namun, meskipun skor ini menggambarkan tingkat kepuasan yang tinggi, masih ada peluang untuk peningkatan pada beberapa aspek kecil yang mungkin bisa lebih disempurnakan agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Aplikasi ini telah berhasil memenuhi ekspektasi sebagian besar pengguna dengan indikasi bahwa kepercayaan terhadap aplikasi ini cukup tinggi. Selanjutnya, hasil jawaban kuesioner dari responden. Yang pertama yaitu, apa kesan pertama Anda saat melihat tampilan pada aplikasi salon RNC Home Service? 60% menjawab menarik dan 40% menjawab sangat menarik. Selanjutnya, apakah navigasi pada aplikasi ini mudah dipahami dan digunakan? 60% mudah, 40% menjawab sangat mudah. Apa kesan pertama Anda saat menggunakan aplikasi salon RNC Home Service? 60% menjawab puas dan 40% menjawab sangat puas. Selanjutnya, apakah Anda memahami langkah-langkah proses pemesanan sampai pembayaran? 100% menjawab ya. Selanjutnya, apakah metode pembayaran mudah dipilih? Dan 100% menjawab ya. Selanjutnya, analisis user behavior saat usability testing. Partisipan, 5 pengguna dengan latar belakang berbeda, termasuk yang sudah pernah menggunakan aplikasi home service dan yang baru pertama kali mencobanya. Selanjutnya, skenario pengujian. Pengguna diminta untuk mencari layanan salon yang mereka butuhkan, misalkan manicure, facial, atau nail art. Yang kedua, menentukan waktu janji temu, lokasi, dan mengonfirmasi pesanan. Yang ketiga, menggunakan fitur chat untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan. Yang keempat, menyelesaikan pembayaran melalui metode yang tersedia. 5. Memberikan ulasan setelah layanan selesai. Dan selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu pengamatan langsung saat pengguna menjelajahi aplikasi dan melakukan pemesanan sampai pembayaran. Yang kedua, mengisi kuesioner setelah pengguna selesai mengamati aplikasi. Selanjutnya yaitu temuan dan analisis usability testing pada aplikasi salon RLC Home Service. Yang pertama yaitu temuan dari hasil pengujian. Tampilan halaman utama, home. Kurangnya berbagai macam layanan di dalam kategori untuk perempuan dan laki-laki menyebabkan pengguna kesulitan menemukan layanan yang mereka butuhkan. Kurangnya notifikasi atau banner informasi misalnya terkait janji temu mendatang. Selanjutnya itu penjadwalan dan notifikasi. Sebagian pengguna mengalami kesulitan
dalam mengubah jadwal setelah pemesanan dibuat. Selanjutnya, kurangnya fitur notifikasi pengingat menyebabkan beberapa pengguna lupa dengan jadwal layanan mereka. Selanjutnya, sistem pembayaran. Proses checkout terlalu panjang karena harus mengisi beberapa informasi ulang. Selanjutnya, tidak ada notifikasi pembayaran yang jelas, sehingga beberapa pengguna bingung apakah transaksi mereka berhasil atau tidak. Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan, meningkatkan tampilan halaman utama home dengan menambahkan berbagai layanan agar pengguna mudah dalam menemukan layanan mereka yang mereka butuhkan, dan menyediakan banner informasi atau pengingat janji temu agar pengguna tidak melewatkan pemesanan yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu peningkatan sistem notifikasi dengan menambahkan notifikasi real-time untuk status pemesanan dan perubahan jadwal layanan, dan menyediakan notifikasi pengingat janji temu beberapa jam sebelum layanan dimulai. Selanjutnya, perbaikan sistem pembayaran dengan menyederhanakan proses checkout dengan mengurangi jumlah langkah yang harus diisi ulang oleh pengguna. Selanjutnya, menampilkan notifikasi pembayaran yang jelas agar pengguna segera mengetahui apakah transaksi mereka berhasil atau gagal. Kan prototyping pada aplikasi yang saya buat. Kita mulai. Jika sudah memiliki akun, tinggal login, dan kalau belum memiliki akun, kita sign up. Masukkan username, password, email, dan nomor telepon. Login. Nah, ini sudah masuk ke tampilan home. Di sini ada kategori perempuan dan kategori laki-laki. Ini ada favorit service, favorit layanan. Ini kita masuk ke kategori perempuan. Ini beberapa layanan. Kita pilih pedicure, manicure, pedicure. Dan di sini selanjutnya kita memilih tanggal untuk pemesanan. Itu tanggal 25. Dan yang sudah ada tanda pink ini berarti sudah ada yang booking. Continuous. Kita disuruh memilih jam untuk pemesanan. Nah, di sini kita mengisi lokasi. Simpan. Nah, sesudah kita memilih lokasi, di sini muncul rincian pesanan, manicure pedicure, alamat, tanggal dan jam pemesanannya. Di sini harga layanannya 80.000 dan tips untuk layannya itu 20.000, total 100.000. Ini berbagai metode pembayarannya, yaitu saya pilih bayar di rumah. Nah, ini sudah selesai rinciannya, bayar di rumah, total 100.000, pemesanan tanggal hari Jumat 24 Januari 2025 untuk Sabtu 25 Januari 2025 jam 16.30. Pada selesai. Jika mau menghubungi pelayannya, sini saja. Nah, ini untuk lokasi, mengisi lokasi. Jika mau merubah, ini riwayat pemesanan. Jika ingin menilai pemesanan yang sudah dipesan dan pelayannya ada di sini. Ini untuk melihat tanggal yang sudah di booking. Ini untuk profil. Sekian dari saya, terima kasih.